Lebih baik sosmed atau jejaring? Oke teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, keterkaitan dengan seseorang untuk mencalonkan kepala daerah, Pak Yanto, di era pandemi saat ini Pak, di era digital itu banyakkan calon ini menggunakan sosial media Pak, gitu Pak. Nah sementara untuk jejaring itu sangat penting Pak. Nah menurut Pak Yanto selaku konsultan politik Pak, itu mana yang lebih penting itu Pak? Iya Mas Yuki, dalam era pandemi sekarang ini calon-calon kepala daerah itu cenderung menganggap bahwa sosial media itu adalah alternatif yang paling masuk akal. Mereka pikir itu murah, bisa menjangkau kemana-mana, dan sebagai persiapan yang mungkin pilkada masih lama, masih 3 tahunan lagi. Tapi bagi saya, bagaimanapun juga kandidat-kandidat ini harus menyadari bahwa terlepas efektif atau tidaknya sosmed, yang namanya jejaring itu yang paling penting. Fundamental sebuah gerakan kampanye itu ada di jejaring. Sehingga kalau mereka asik atau terbuai bermain terus di level sosial media, di level perang langit misalnya, itu mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan di darat. Jadi bagaimanapun juga jejaring memang harus diurus sama seriusnya dengan sosial media. Memang untuk kondisi sekarang yang pilkada masih lama, menggarap jejaring di level bawah itu memang bisa sangat costly, dia bisa begitu mahal. Tapi paling tidak tokoh-tokoh yang bisa dipercaya untuk menggarap jejaring sosial bisa dirangkul lebih awal oleh mereka mulai hari ini. Nah, sementara sosmed sendiri juga seperti di edisi kita sebelumnya, bahwa tidak boleh mereka serampangan, mereka tidak boleh ceroboh, mereka harus hati-hati mempersiapkan agar fundamental di level darat itu sesuai dengan apa yang diperjuangkan di pertempuran di langit ini, di dunia digital, begitu Mas. Pak, lebih spesifik Pak terkait dengan sosmed dan jejaring Pak, untuk teman-teman Citra Indonesia boleh lebih spesifik Pak, apa sih Pak perbedaannya gitu Pak antara sosmed dan jejaring gitu Pak? Yang pasti kalau kita bicara sosial media untuk kepentingan kampanye, sosial media itu lebih efektif untuk pembentukan pencitraannya. Pengemasan itu memang lebih banyak efektif di level digital. Tapi kalau kita ingin mau mengukur kekuatan massa pendukung kita, memang di level jejaring itu yang harus kita pantau. Kalau misalnya sosial medianya tidak cukup membangun sebuah persepsi positif tentang kandidat, tim yang ada di level jejaring itu juga akan berat ya, akan ngos-ngosan untuk mengusung kandidat ini mencapai atau memperoleh simpati rakyat pemilih. Jadi yang namanya sosmed dengan jejaring memang harusnya saling bersinergi. Tapi sinergi yang seperti apa? Harus sinergi yang bisa dilihat rakyat mengusung sebuah produk yang sama. Nah ini jangan sampai di sosial media mereka berkampanye tentang kepemimpinan yang jujur, tapi di level jejaring, di level grassroots gerakannya adalah mengusung kandidat yang kita kenal. Itu sesuatu yang berbeda, karena kalau di atas bicara tentang kandidat yang jujur, di sini kita bicara tentang kandidat yang kita kenal, itu kemasannya tidak klop, sehingga nanti rakyat akan bertanya-tanya lagi, ini sebenarnya kandidat ini orangnya jujur atau sebenarnya karena populer saja. Nah itu akhirnya menjadi sebuah pertanyaan, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak masyarakat yang mungkin eksekusinya akan jadi lambat atau nanti lama-lama terpengaruh oleh kandidat kompetitor, kandidat yang lain Mas. Pak, terkait dengan seseorang ini mencalonkan kepala daerah Pak, ini bertanya-tanya Pak, apakah beda ataupun sama gitu Pak jejaring sosial, kemudian sosmed ataupun dengan tim sukses gitu Pak, apa bedanya gitu Pak? Ya, jejaring biasanya memang dikelola oleh tim sukses. Rata-rata mereka yang memiliki jejaring itu diangkat menjadi tim sukses. Cuma rata-rata juga setiap kandidat itu menganggap bahwa tim sukses ini memerlukan biaya yang besar. Memelihara tim sukses seperti sia-sia. Padahal seperti yang saya katakan bahwa kalau misalnya Mas Yuki adalah jejaring saya, kalau misalnya saya kandidat,
saya memberi 100 juta sama Mas Yuki, itu sepertinya wah besar sekali saya ngasih 100 juta buat Mas Yuki hanya untuk sebuah pilkada yang masih lama. Tapi kan 100 juta itu adalah biaya satu yang sudah Mas Yuki melakukan investasi sebagai tokoh masyarakat, misalnya mungkin bertahun-tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun. Kemudian juga Mas Yuki menggunakan 100 juta itu untuk mengamankan jejaring Mas Yuki di situ agar orang-orang yang dekat sama Mas Yuki, orang-orang yang bisa Mas Yuki yakinkan, Mas Yuki ajak, itu tetap solid. Nah, jangan hanya melihat bahwa waduh 100 juta saya kasih Mas Yuki, enak amat nih Yuki dapat 100 juta. Jangan di situ melihatnya. Dia kemudian misalnya membandingkan, kalau saya kasih 100 juta yang nerima cuma satu orang, suara Mas Yuki satu, atau dia hanya bisa mempengaruhi 10 atau 20 suara, anggaplah 30 suara, artinya rata-rata satu suara saya harus membayar 3 juta. Jangan menghitung begitu. Misalnya dia bandingkan lagi, kalau misalnya 100 juta ini saya cetak atau saya bikin sembako gitu, misalnya bisa dapat 1000 paket sembako, wah mungkin bisa 1000-an orang akan mendukung saya. Ini saya kasih Mas Yuki hanya 30. Menghitungnya jangan seperti itu, bahwa 30 itu adalah ukuran hari ini, tapi multiplier efeknya, keuntungan berlipat yang didapat oleh saya sebagai kandidat karena saya sudah menyerahkan 100 juta sama Mas Yuki, itu efeknya jangka panjang dan dia bisa beranak pinak melalui jejaring yang dibina oleh Mas Yuki itu. Kita nggak tahu apakah akhirnya nanti bisa 500, apakah bisa 1000, ataukah 2000 atau 5000, itu tergantung nanti treatment dan maintenance yang akan dilakukan oleh tim kandidat terhadap Mas Yuki sebagai tim pemenangan atau tim jejaring yang bergerak di sektor masyarakat itu. Nah, jadi sementara kalau misalnya saya beri 100 juta ke masyarakat bentuknya sembako, saya berharap 1000 orang nanti akan memilih saya, belum tentu nanti di hari H tetap memilih saya. Tapi kalau saya misalnya menjaga pertemanan yang baik, hubungan yang baik dengan Mas Yuki, insya Allah misalnya 1000, 2000, 3000, 5000 orang itu bisa saya dapatkan dengan biaya yang 100 juta itu, Mas Yuki. Pak, terkait dengan pencalonan seseorang, Pak, ini sosial media dan jejaring, Pak, formula mana dulu yang lebih penting itu, Pak, tentang pelaksanaan ini, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus karena rata-rata orang tidak sabar. Orang kepingin cepat-cepat, apalagi kalau dilihat sosial media itu biayanya murah. Sosial media itu timingnya harus tepat. Jadi jangan terlalu panjang juga karena nanti jadi busuk barang ini. Ketika orang sudah lelah misalnya mengikuti seorang kandidat, satu sosok kandidat, karena terlalu lama main di sosmed, akhirnya orang jadi menggampangkan. Keistimewaan figur dia yang dilihat dari sosial media itu lama-lama bukannya malah menguat, itu akhirnya jadi luntur. Yang pasti konsultan politik, konsultan pencitraan itu mainnya itu pasti grafiknya seperti ini. Jadi dia naik terus, tapi kan ada titik jenuhnya. Nah, titik jenuh itu kalau tidak dijaga momentumnya dia akan turun. Nah, karena salah timing gitu, salah memulai start. Jadi pertanyaan Mas Yuki tadi kapan itu bisa dihitung lewat survei dulu. Misalnya, oh ini tepatnya nih 1,5 tahun sebelumnya. Nah, bukan untuk melakukan kampanye ke hari H 1,5 tahun. Kapan sosmed di sekitaran 1,5 tahun itu? Apakah kita launching 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya? Nah, biasanya harusnya gitu sosmed itu 2 bulan 3 bulan sebelum gerakan di lapangan dimulai. Jadi kalau misalnya sosmednya sudah launching duluan, sudah terlalu lama, orang tidak terlalu lagi memperhatikan bahwa itu sebagai sebuah alat kampanye dan alat pencitraan untuk dia, tapi lebih sekedar penceritaan kehidupan dia sehari-hari. Keistimewaan dia sebagai kandidat itu tidak lagi terlalu muncul karena orang sudah terlalu jenuh dan menganggap itu adalah tampilan biasa sehari-hari dari seorang kandidat. Jadi pengemasan juga butuh waktu yang tepat, walaupun sosmed dianggap murah dan kita bisa berkampanye kapan saja, tapi sebenarnya timingnya itu juga perlu dihitung gitu. Nah, kalau jejaring, begitu jejaring bergerak, jangan sampai berhenti. Walaupun misalnya sang kandidat menganggap amunisinya terbatas, gerakannya terbatas aja, pelan-pelan, sedikit-sedikit, daripada
bulan pertama ngebut, kencang, kemudian bulan kedua, ketiga kempes, kendur, itu tidak bagus. Jadi harus diatur ritmenya, disesuaikan, sinerginya, saling mendukung antara sosial media dengan gerakan yang ada di lapangan, Mas Yuki. Pak, tadi Bapak gambarkan sekilas Pak terkait dengan sosmed itu perlu diadakan survei terdahulu. Apakah jejaring Pak itu harus disurvei ataupun sekedar konvensional gitu Pak untuk kerabat-kerabat terdekat ataupun sebagai ormas ataupun organisasi-organisasi gitu Pak? Ya, untuk menyeleksi jejaring itu kan sebenarnya kandidat jauh lebih tahu sebenarnya daripada para konsultan atau teman-teman yang berpikir strategis gitu ya, atau para wartawan, akademisi atau segala macam. Kandidat lebih tahu jejaring karena biasanya kandidat itu muncul di daerah itu. Misalnya Mas Yuki mau tampil di Kabupaten X, mau jadi kepala daerah di Kabupaten X karena Mas Yuki memang biasa bekerja atau tokoh di Kabupaten X atau keluarga banyak di Kabupaten X atau ya tumbuh di situlah. Jadi Mas Yuki tahu siapa yang bisa dirangkul untuk jejaring. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya adalah apakah si A, si B, si C yang akan membantu Mas Yuki itu orang yang memiliki komitmen atau tidak? Orang yang baik atau tidak? Orang yang mau bekerja keras untuk Mas Yuki atau tidak? Orang yang siap bertempur buat Mas Yuki atau tidak? Ini yang harus diperiksa. Sesuai dengan pertanyaan Mas Yuki tadi, bagaimana kita mau melihatnya? Saya rasa kalau kita periksa habis-habisan, tidak akan ketemu mana yang bagus, si A, si B, si C. Itu tidak akan ketemu. Hari ini kita bisa menganggap si A itu baik sama kita, hari ini kita bisa menganggap si B bisa kita andalkan, si C oke karena misalnya dia sering datang ke rumah kita. Itu tidak bisa jadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kandidat itu sendiri memperlakukan secara manusiawi, secara tepat, secara baik orang-orang yang dia pilih. Karena bukan apa-apa, misalnya ada Mr. Z yang kita anggap itu adalah pendukung lawan, suatu saat atau pada momentum yang tepat dia bisa kita rangkul. Dia malah berbalik untuk mendukung kita asal kita benar dan tahu bagaimana merangkul orang. Jadi ketika kita sedang punya kepentingan, ketika kita sedang ingin punya sesuatu atau kehendak untuk meraih kekuasaan, segala cara harus kita lakukan dan posisi kita adalah bagaimana kita menghargai tim kita sendiri. Jadi jangan menggampangkan dan jangan penuh curiga dengan orang-orang yang ada di sekitaran itu. Kalau curiga sedikit saja lebih baik diputus, diganti dan jangan kita pakai lagi daripada dia tetap ada sama kita curiga sama dia, kita memperlakukannya tidak manusiawi, kemudian segala kebutuhan dia juga akhirnya menjadi berkurang, terbatas karena kita tidak penuhi, akhirnya nanti suara-suara negatif yang keluar dari mulut dia. Sementara masyarakat tahu bahwa dia adalah pendukung kita, tim kita. Jadi bagaimana kita membuat tim kita baik dulu, baru kita keluar meyakinkan masyarakat lewat tim yang sudah kita bangun itu, Mas. Pak, tadi Bapak sampaikan secara sosmed, secara jejaring. Nah, ketika dua-dua ini sudah oke, nah ada masukan Pak dari Bapak selaku konsultan politik bagaimana berkolaborasi Pak antara jejaring dan sosial untuk memenangkan seseorang menjadi kandidat kepala daerah ataupun pemimpin gitu Pak? Yang pasti satu, sekali sosmednya launching harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten dan profesional menangani sosmed. Dan mereka tahu bagaimana menjaga konsistensi tampilan, pencitraan, dan segala karakter positif dari seorang kandidat. Kemudian mereka bisa melakukan sinergi dengan aura yang sama, atmosfer yang sama, energi yang sama kepada jejaring yang ada di lapangan. Dan itu sudah, kalau itu sudah terbentuk menjadi tim sukses seorang kandidat, harus betul-betul dijaga agar orang-orang itu bisa mencerminkan sebuah atmosfer dan aura yang positif juga kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi di tengah jalan atau menjelang hari H ada tim sukses kita, ring 1, ring terdekat kita itu membelot, tidak mau mendukung kita lagi, atau bahkan menjadi pengkhianat, misalnya dia mendukung lawan. Ini sangat beresiko, ini sangat tidak baik buat kepentingan pemenangan seluruh tim dari kandidat itu. Jadi singkatnya, sosmednya harus konsisten dari awal dan profesional dari awal.
tim jejaring harus dijaga agar tetap solid dan agar tetap loyal sampai hari pemilihan. Jadi kalau sampai tidak loyal, sampai tidak bisa dirangkul, pasti orang menduga-duga ada yang tidak pas, ada yang kurang baik dari jiwa kepemimpinan calon kandidat dari kandidat ini, Mas. Jadi itu apapun lah harus kita bayar demi kesolidan tim kita. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya terkait dengan jaringan sosial maupun sosmed maupun jaringan untuk pemenangan seseorang menjadi kepala daerah. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Sama-sama, Mas. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah tadi penjelasan terkait dengan sosial media dan jejaring. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel konsultanpolitik.com. Like, comment, and share.